Salam. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus, Allah kita yang ada di tengah-tengah kita. Memang kita tidak pernah melihat dia saudara. Tapi mata rohani iman kita lihat dia ada di tengah kita, amin. Kita mau berkata, Engkau Bapa yang mengasihi. Mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, takkan biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, amin, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan, amin. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, takkan biarkan ku berjalan sendirian, Kau yang baik. Semuanya, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau
sungguh baik. Amin. Katakan kau Bapakku yang baik semuanya. Bapakku yang baik. Amin. Mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Haleluya, amin, amin, amin. Kau sungguh baik Tuhan, kau sungguh baik. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kau sungguh baik. Bapak kita luar biasa saudara. Dia ada di sorga tapi ada di tengah-tengah kita. Karena kemahadirannya tidak bisa kita pungkiri. Berikan sembahanmu bagi dia. Katakan Bapakku yang baik. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau di dalam Yesus Kristus anakmu yang tunggal. Yang sudah menyelamatkan kami semua. Sembah dia. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Praise Lord. Thank you Tuhan. Kami merasakan kemurahan demi kemurahan-Mu Bapa. Saja Bapa. Menyembah-Mu. Yesus Tuhan. Tak ada kata lain Bapa yang kami sembah selain nama Yesus di atas segala nama. Kepadamu saja sembahan kami Tuhan. Yesus Tuhan. Hanya Engkau Bapa yang kami sanjung. Ku sanjung di mana Kau ditempati. Sebab apa? Sebab Engkau dialah imam agung kita. Amin. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Amin. 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 Dan kami datang Tuhan menyembah-Mu. Ku sanjung nama-Mu. Semuanya ku sanjung di tempat. Amin. Sebab Engkau dialah imam besar agung kita saudara. Amin. Oh, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Amin. Amin. Dan ku datang. Sekali lagi katakan. Sanjung nama-Mu Tuhan. Kami menyanjung Kau Tuhan. Tempat ini tidak ada yang kami bisa banggakan ya Bapa. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan kami yang mati di bukit Golgota untuk kami semua di tempat ini. Thank you Jesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kami panggil nama-Mu, kami sanjung nama-Mu. Amin. Dan ku datang menyembah-Mu. Sekali lagi
Amin, haleluya. Oh Yesus adalah imam besar aku. Dosaku kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Amin, 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 semuanya. Haleluya, amin. Bakti sebab Engkau imam besar aku. Kau lebih dari yang lain. Amin. Dan ku datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Amin. Dan ku datang sekali lagi katakan, Tuhan kami datang hanya untuk menyembahmu Tuhan. Oh. Dan ku datang tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, memberi kami kesempatan datang memuji meninggikan nama-Mu ya Bapa. Sampai akhir ibadah ini Tuhan, kami selenggarakan hanya untuk hormat kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya Yesus Tuhan kita, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Salam. Haleluya. Ada tepuk tangannya. Semuanya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Amin. Kau megah bagi yes, yes, yes. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Kau Raja atas. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Yo. Agung dan berkah. Yes, 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 yes. Kau sumber kemenangan, layak kuasa pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Luar biasa Tuhan kita. Yuk sama-sama ya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan Kau megah. Semuanya untuk Tuhan.
amin. Sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulai. Orang-orang pemenang, katakan kiri kanan depan belakang, kita adalah orang-orang pemenang. Jangan ragu-ragu lagi. Salam kiri kanan depan belakang semuanya ya. Bangkit berdiri untuk Tuhan. Katakan kita adalah orang-orang pemenang. Amin. Oh, salam kiri depan belakang saudara. Haleluya. Jangan ragu-ragu saudara ya. Kita lebih dari pemenang. Dalam segala perkara bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari amin ya. Yo, lebih dari pemenang. Saudara adalah orang-orang pemenang, amin. Setelah dalam segala perkara. Yes, amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang tidak ada saudara. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus kita Raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus segala. Amin ya. Kita lebih dari haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Silakan
Duduk saudara, haleluya. Luar biasa gitu saudara ya. Jangan hanya nonton sepak bola menang kesebelasan kita. Sampai lo ya. Tadi saya lihat luar biasa. Yesus itu senang lihat saudara, bilang saudara pemenang oleh karena darah Kristus. Amin. Semua tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, gitu dong. Ya, kita mau siapkan nanti kita untuk mendengar firman Tuhan saudara. Ya luar biasa, tambah hidup dengan firman Tuhan. Kita akan gagal saudara ya. Haleluya. Tuhan itu baik. Jar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya pada. Amin, amin, amin. Bimbing kami semua Tuhan, bimbing supaya kami tidak tersesat dalam dunia ini Tuhan. Amin. Terang firman, ajar ku berharap. Oh Tuhan, ajar ku mengerti Tuhan, apa maksudmu Tuhan? Ajar ku mengerti segala rencanamu. Amin. Ajar ku berserah hanya padamu. Amin, amin. Bimbing kami Tuhan, bimbinglah jalanku dalam terang Amin Tuhan, firman luar biasa Bapak. Ajar ku mari saudara sekali lagi kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan, bangkit berdiri, katakan, Bapakku, Engkau memang ajaib Tuhan. Yuk sama-sama. Bapakku ajaib. Dia ajaib saudara. Apapun kerinduanmu saudara, Dia akan penuhi. Dia ajaib. Tuhan heran perbuatanmu. Amin. Engkau sanggup dagang segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Oh, katakan sekali lagi, Bapakku ajaib Tuhan. Kau ajaib, ajaib. Oh, Bapakku. Selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Frans. Waktu dan tempat saya berikan beliau. Haleluya. Amin. Oh, Tuhanku, perbuatanmu. Amin. Sanggup menyatakan segala yang ku perlukan
Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu. Hati kami bersyukur Tuhan. Hati kami boleh penuh pujian itu karena anugerah-Mu. Kalau kami boleh hadir dalam ibadah pagi hari ini, itu juga kemurahan dan kebaikan-Mu. Kalau kami boleh memuji menyembah bersama, itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan kalau kami boleh dibekali sebentar oleh firman-Mu, itu karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bahwa jemaat ini Tuhan masuk di dalam Tuhan kekudusan-Mu, bahwa kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami tidak mau ibadah biasa-biasa saja. Kami ingin Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Aku berdoa Tuhan, jika ada roh-roh yang tidak menghambat anak-anak Tuhan di sini bertumbuh, aku patahkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Jika ada roh-roh yang tidak mencuri firman Tuhan dari hati kami anak-anak-Mu, aku tolak dalam dan demi nama Yesus. Aku berdoa jika ada roh-roh yang tidak membuat kami ragu-ragu, bingung ketika firman Tuhan diberitakan, aku tolak juga dalam nama Yesus. Biar roh Tuhan yang mencengkeram tempat ini, dari timur, barat, utara, selatan, di ruangan terbuka, ruangan tertutup, lantai-lantai, ruangan semua, penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Aku berdoa juga berkati anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, seperti Engkau sedang memberkati kami tempat ini. Berkati para pemuji pemusik yang sudah menyampaikan pujian penyembahan, biar itu berkenan dalam hadirat-Mu. Saat ini kami akan duduk tenang, kami akan diam siapkan hati kami. Roh Yesus, Roh Tuhan, Roh Kudus, berbicaralah, pinjam dan pakai lidah bibir hamba-Mu. Ampuni dosa salah pelanggaran yang kami lakukan sengaja dan sengaja. Layakkan dan perkenankan kami untuk membaca firman-Mu dan menjadi saksi Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, bahkan sepanjang hari Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu jadi utusan-Mu. Dan sekali lagi demi dan di dalam nama Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara Tuhan, yang akan membangun kami, menegur kami, menguatkan kami, memotivasi kami untuk tetap iman percaya kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sekalipun di dalam keadaan yang tidak mudah, keadaan zaman semakin tidak mudah, tapi kami punya Tuhan yang memudahkan segalanya untuk kami lewati. Terpujilah nama-Mu, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa-doa ini. Yang percaya dengan Tuhan katakan sama-sama, amin. Silakan duduk, shalom. Keadaan zaman hari-hari ini di pemerintahan kabinet ini banyak orang yang mengeluh. Kemarin siang keluarga saya dari kota Solo, dia bilang gini, Om Frans, aku ada di pasar Klewer, terus sepi Om di Solo, pedagangnya banyak, tapi yang beli itu enggak banyak. Sampai mereka tuh sambat semua, itu pedagang di Solo. Begitu juga pedagang-pedagang yang ada di kota besar seperti Surabaya, Jakarta, sama, idem itu. Mereka merasakan satu keadaan ekonomi yang tidak mudah. Ketika hari-hari ini mereka sedang menyekolahkan anaknya, ada yang SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, keluhannya sama. Bahkan pagi tadi sebelum saya ke sini, betul sebelum ke sini, seorang pendeta hamba Tuhan, Om bantu doa saya, kenapa anak saya mau sekolah di UNS ini, uangnya kurang. Ya, keadaan sekali lagi tidak lebih mudah. Keadaan sangat bisa menjepit keadaan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tapi hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Daud. Responnya di saat terjepit itu luar biasa Bapak Ibu. Saya pernah mengalami keadaan terjepit di sekitar tahun 90-an ketika saya masih bekerja di bank, saya mengelola NPL bank itu. NPL itu non-performance loans, yaitu kredit yang kolektivitasnya di atas 3. Kalau kolektivitas 1 itu kredit itu lancar, orang mampu membayar nasabah.
Tapi kalau sudah kedua itu agak ragu-ragu mulai. Ketiga lebih ragu-ragu lagi. Kenapa? Kalau kolektivitas 3 itu orang tidak bisa bayar bunga 3 bulan ke atas. Dan saya kelola itu sampai yang kelima. Artinya yang kelima itu betul-betul macet, mogok kira-kira. Tidak bisa mengembalikan bunga. Dan itu jumlahnya tidak sedikit, sangat banyak. Sehingga saya dituntut oleh manajemen Astra waktu itu, kantor pusat, untuk bisa mengkarenkan semua itu. Kan tidak mudah. Kenapa? Karena berhubungan dengan masing-masing bisnis orang itu, juga keadaan zaman. Karena keadaan zaman itu memang zaman yang sulit. Ya, apakah sama dengan keadaan zaman ini? Mungkin kira-kira sama. Karena dolar pada waktu itu sekitar 15-16 ribu, sehingga banyak bank yang kolab. Hari ini dolar sekitar 16.400. Kan sama. Tapi Bapak Ibu dan saya bisa kuat, para pengusaha, bisa tegar. Saya terlalu percaya itu karena ada Tuhan yang dalam Bapak Ibu dan saya. Sekali lagi waktu saya ada di dalam posisi itu, saya mengalami keadaan stres yang luar biasa. Sampai akhirnya saya mesti datang ke dokter jiwa. Kebetulan kami punya tetangga itu kepala rumah sakit jiwa Menur. Ya mestinya malu, tapi harus saya lakukan. Dan saya dirawat dan diberi obat Valium dan Xanax. Kenapa saya mesti diobati Valium dan Xanax? Karena penderitaan tekanan itu, under pressure itu luar biasa saya alami Bapak Ibu. Sampai maaf ya, mata saya itu kiri kanan itu timbul kayak bisul, melentis itu puluhan di mata. Di mata timbul bisul puluhan sekali, dan itu tidak enak di mata. Dan waktu saya datang ke dokter mata terkenal, seorang wanita, saya lupa itu dokter apa di Pucang Adi. Dia bilang, Pak ini masih dioperasi, ini bukan sakit mata, tapi ini Bapak mengalami depresi. Jadi orang tuh tertekan, yang kedua stres, yang ketiga depresi, yang saya itu lebih dari depresi. Begitu sangat menekan sampai mata saya penuh dengan bisul. Dan saya tidak bisa kena insulin, wah dokternya bingung. Terus tidak bisa kena yang pokoknya obat-obat lin belakangnya itu saya tidak bisa. Karena saya pernah disuntik itu dan saya pingsan. Dan di tengah keadaan itu saya dioperasi tanpa dibius. Jadi mata saya selalu lihat ke atas, dipecahin itu puluhan bisul. Itu pernah saya alami. Keadaan yang sangat menjepit ternyata bisa berakibat seperti itu Bapak Ibu. Keadaan apapun saat ini yang menjepit saudara dan saya sekitar hari-hari ini, itu juga membuat Bapak Ibu mengalami keadaan fisik yang mungkin alami perubahan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersyukur punya Alkitab, punya sejarah yang boleh membawa kita, menuntut kita bagaimana kita mengatasi respon kita di saat tertekan, di saat menderita, di saat kejepit. Ya ini yang kita akan pelajari dari 1 Samuel pasal 30, ayat 6. 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Mari kita buka sama-sama 1 Samuel 36, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan ini fokus kita. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Demikian bacaan firman Tuhan, yang percaya katakan amin. Perhatikan kata sangat terjepit. Betul-betul keadaan yang menekan Daud itu hari-hari itu disiklak. Ini dialami Daud bukan di negara Israel, kerajaan Israel. Ini dialami Daud di wilayah musuh bangsa Filistin yang namanya Siklak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ceritanya Daud itu dikejar-kejar oleh Saul, papa mertuanya, Raja Israel. Kenapa dikejar-kejar oleh Raja Saul? Karena mau dibunuh. Daud mau dibunuh sehingga kemanapun dia lari, ke gua Kehila, ke gua Adulam, kemana saja dia lari selalu
dapat ditelusuri. Kenapa? Karena ternyata ada mata-mata raja, ada orang-orangnya raja, ada rakyat yang pro raja yang membocorkannya kepada Raja Saul. Sehingga satu ketika Daud merasa, aduh, aku di negaraku sendiri, di kerajaan, di wilayah bangsaku sendiri, aku dikejar-kejar, satu kali aku pasti kedapatan dan mungkin aku mati. Itu pikirannya Daud seperti itu. Sehingga dia lari nyebrang ke bangsa Filistin, dia datang ke Raja Gad, namanya Raja Akis, ya anak-anak bisa, yang muda-muda bisa belajar di Alkitab, sebelum 1 Samuel pasal 30. Dan di situ Daud mengabdi kepada Raja Akis. Nah, satu ketika Raja Akis dan teman-temannya, raja-raja di Filistin, mau memerangi bangsa Israel. Ketika dia mau memerangi, Raja Akis itu membawa Daud. Lah, teman-temannya raja bilang, "Loh, kamu kok bawa Daud sih? Dia kan orang yang disanjung-sanjung. Dia orang kan pahlawan. Nanti jangan-jangan dia balik kucing terus menyerang kita. Pokoknya aku gak setuju." Nah, raja-raja lain gak setuju, akhirnya Raja Akis bilang, "Ya Daud, kamu pulang aja ke tempat yang aku berikan di Siklak." Siklak itu daerahnya Filistin. Kamu tinggal di situ. Dan ketika Daud kembali ke Siklak, apa yang didapati? Siklak itu terbakar, hangus. Siklak itu diberikan Raja Akis, Raja Gad itu kepada Daud dan 600 orang pengikutnya. Tetapi ketika diberikan, didapati setelah dia pulang dari Raja Akis, hancur semua. Harta benda habis, bahkan anak-anak laki, perempuan, dan istri-istri mereka juga diangkut. Dan Alkitab menceritakan karena orang Amalek yang menyerbu tanah Negeb dan Siklak itu. Siklak telah dikalahkan oleh orang Amalek, bahkan dibakar habis. Ketika 600 orang itu melihat, loh kok habis? Mereka kecewa, mereka putus asa, sampai kepada ayat yang ke-6 kita baca, karena rakyat ya mengatakan hendak melempari dia. Kenapa? Begitu kecewanya, begitu putus asa, seolah-olah rakyat yang 600 itu bilang, "Kamu Daud, kamu tanggung jawab." Seluruh rakyat itu dituliskan telah pedih hatinya, tetapi kalau Bapak Ibu baca di bahasa aslinya, sebetulnya terjemahan yang tepat itu kepahitan. 600 orang itu kepahitan, telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika keadaan yang sangat terjepit, Daud itu menguatkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Ini yang penting Bapak Ibu. Masalah persoalan, tekanan-tekanan yang membuat engkau stres atau depresi di dalam meresponi kehidupan di zaman akhir ini, mari kita jangan kehilangan iman. Sekali lagi kita jangan kehilangan kepercayaan kita bahwa Tuhan itu Allah semesta alam, Tuhan itu mengatur segala-galanya. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Firman Tuhan pernah mengatakan dalam Lukas 18 ayat 8 kalau gak salah, waktu nanti Tuhan datang, Tuhan itu mencari apa? Iman. Tolong dibukakan Lukas 18 ayat 8, saya ingin bacakan, semoga ini benar. Ya. Waktu Tuhan datang, yang ingin Tuhan dapatkan itu apa? Apakah engkau dan saya masih punya iman? Lukas 18 ayat 8. Mudah-mudahan benar. Ketemu? Ya. Aku berkata kepadamu, aku ini Yesus, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Yang percaya katakan, kok diam aja? Lihat saya yang baju kotak-kotak ya. Ini perlu Bapak Ibu mengerti. Akan tetapi jika Yesus nanti datang, anak manusia itu Yesus, adakah Yesus mendapati iman di mana? Di hidup Bapak Ibu dan saya. Sebab itu
ketika kita mendapati keadaan yang tidak nyaman, yang sulit, terutama ibu-ibu, semua serba naik, beras naik, berambang bawang naik, lombok naik, semua kebutuhan naik, padahal terimanya dari suami itu tidak pernah naik-naik, bahkan mungkin dikurangi ya. Keadaan kan sangat tidak mudah. Bagaimana bisa mengelola keuangan seperti ini? Tapi percaya Bapak Ibu, ketika engkau tetap punya iman pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, berharap pada Tuhan, saya percaya Dia buka jalan saat tiada jalan. Terus dengan kasih dan kuasanya dibukanya jalanku. Saudara, Dia Tuhan yang mengasihi engkau dan saya. Yang penting pertanyaannya, apakah engkau masih punya iman? Apa ciri orang yang beriman? Next slide. Ini yang kita akan pelajari. Ayat 7 ya, 30 ayat 7 dikatakan, lalu Daud memberi perintah ya kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar imam itu membawa efod itu kepada Daud. Waktu Daud mengalami keadaan terjepit, waktu Daud mengalami keadaan yang sulit, keadaan tertekan, satu yang dia cari efod. Efod itu adalah kayak celemek. Biasanya efod itu di luarnya itu ada juga namanya penutup dada yang ada 12 batu kristal ya. Nanti ketika efod dan penutup dada itu orang datang kepada imam berdoa, orang itu di belakangnya, maka imam akan menjawab doa-doa jemaat itu berdasarkan warna yang muncul, karena itu ada namanya urim dan tumim. Itu efod. Nah, arti efod itu namanya otoritas, kedaulatan. Itu arti efod. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika Daud mengalami keadaan terjepit, dia menguatkan iman percayanya. Kata menguatkan itu artinya sajane dia tidak kuat. Tangkap. Kata dia menguatkan iman, sajanya dia tidak kuat, tidak mampu. Kenapa tidak kuat, tidak mampu? Kalau Bapak Ibu perhatikan kisah Daud, mulai kecil dia dianaktirikan. Koko-kokonya, waktu Samuel nyari pengganti Raja Saul, diajukan koko-kokonya. Aminadab, Eliab, dan sebagainya. Tapi Daud, dia tiang wingking. Tahu tiang wingking? Orang belakang. Ada di penggembalaan 2-3 ekor kambing. Enggak diperhatikan. Dari kecil ketika Daud diutus papanya, bawa makanan kepada kokonya yang maju berperang melawan Goliat. Sekali lagi Goliat itu masih keluarga istri saya itu keluarga Godwanlock. Nah, Goliat itu kira-kira seperti itu ya, Goliat. Ketika bawa makanan, ternyata kukunya tuh marah, kamu mengawasi aku ya? Waduh, dicurigai. Jadi Daud itu di keluarga enggak dianggap. Lalu ketika dia jadi pahlawan Israel, dia menang melawan Goliat. Bukan dia disanjung oleh rajanya, di mana Raja Saul sudah diselamatkan mukanya oleh Daud, mestinya dia malu. Daud berani maju walaupun kecil mengalahkan Goliat. Lalu rakyat bilang, ya ini hati-hati cewek-cewek ya, nyanjung-nyanjung. Kira-kira gini, Daud berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu, ngamuk. Kenapa? Tahu saudara Saul itu waktu dipilih jadi raja pertama Israel, dia orang yang paling gagah, paling elok se-Israel. Kayak Tommy Se kira-kira gitu loh ya. Rasanya ketika dia rasa paling gagah gitu, biasanya orang disanjung paling ganteng kayak Brad Pitt semua ya. Atau Brad Pitt itu lain, itu sepeda Brad namanya. Maksudnya ketika kita ganteng cantik, kadang-kadang kita bisa malu, bisa apa? Sombong. Nah, Saul itu dielulukan jadi raja. Tetapi ketika Daud mengalahkan Goliat, kebalikannya terjadi. Daud yang dielulukan, Saul
dibandingkan lebih rendah. Jadi Saul menganggap Daud itu kompetitor. Dia menjadikan Daud itu saingan. Wah, jangan-jangan nanti kerajaan itu diambil alih oleh Daud. Sehingga akhirnya dia punya usaha untuk mempromosikan Daud. Artinya mempromosingkirkan Daud. Jadi bukan dipromosi, tapi dipromosingkirkan. Ada banyak ketika kita mengalami, saya pernah mengalami di pekerjaan punya prestasi, bukannya dipromosi naik, tapi dipromosingkirkan, dipinggirkan. Daud mengalami ini Bapak Ibu. Sehingga ketika juga Daud mengalami apa? Dia juga ditolak oleh bangsanya karena semua bolos Saul. Bahkan yang terakhir, dia dengan 600 orang yang ikuti dia, berkali-kali menang perang. Tetapi ketika pulang didapati Siklak, anak istri semua diambil oleh Amalek. Orang-orang ikut dia itu pada siap-siap mau lempari Daud dengan batu. Artinya apa? Dari bangsa Filistin tidak senang sama dia, dari bangsa Israel tidak senang sama dia. Dari keluarga terdekat, orang-orang terdekat tidak senang dia. Dari pengikut-pengikutnya jelas, terakhir 600 ini mengikuti dia, itu termasuk mau melempari dia dengan batu. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana posisi Daud begitu kejepit, tertekan oleh keadaan seperti ini. Saya enggak tahu Bapak Ibu sudah mengalami keadaan seperti Daud apa enggak. Tapi Daud itu mengalami apa? Luar dalam mengalami keadaan tertekan. Itu juga dialami oleh Yesus. Saudara kasih Tuhan, tetapi firman Tuhan memberikan satu penegasan. Daud menguatkan dirinya kepada Tuhan. Sajane enggak kuat. Sajane wis mutungai. Sajane wis selesai. Tapi Daud tidak. Dia bangkit. Dia menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia menghadirkan effort, dia menghadirkan otoritas dalam hidupnya. Karena saya percaya juga ketika saya baca kisah ini, ketika effort hadir, ketika Tuhan hadir, ono Yesus kabeh beres. Yang percaya katakan, amin. Ini pentingnya kita Bapak Ibu kasih Tuhan, menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah. Apa saja yang Bapak Ibu alami, yang anak-anak mungkin sekolah, studi, mengalami keadaan yang peak, dibully dan sebagainya, hadirkan Tuhan Yesus. Yang ibu-ibu mungkin dalam hal belanja, mengenai keadaan kekurangan, mau diotak-atik ya tetap kurang ya, mau dibolak-balik ya tetap kurang. Oh belanja no, dulu saya sama istri saya, Pak belanjakan kebutuhan pokok dulu, masuk kebutuhan pokok, enggak pokok, namanya kurang ya kurang, betul? Mau bikin listrik dulu, air dulu, telepon dulu, karena kurang ya kurang. Tapi ingat, ketika Tuhan berperan hadir dalam hidupmu, Tuhan akan buat itu jadi berubah. Seorang pendoa yang mengikuti pelayanan saya, dia bilang gini, waduh Pak, Bu, Tuhan itu luar biasa. Saya sekarang jadi mengikuti apa yang Bapak dan Ibu Anik teladankan, berdoa. Apa yang terjadi? Dia sudah tidak punya suami, anak-anaknya baru merintis kerjaan, dan dia kehabisan beras. Waktu itu dia tinggal di daerah Ngagel Mulyo, di daerah Ngagel Mulyo, Beratang Gede. Waktu saya ciduk beras itu Pak Frans, saya tidak pernah beli beras, tapi setiap kali saya ciduk berasnya itu ada. Setiap kali saya ciduk berasnya itu ada. Dan berasnya tidak pernah kekurangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini true story, karena ibu ini kemanapun kayak pelayanan waktu itu ikut kami. Dia mendapat berkat, beras tidak pernah habis. Mujizat itu terjadi. Lain Bapak Ibu kasih Tuhan, mari hadirkan Tuhan. Yang kedua, orang yang beriman itu berdoa menyerah kepada Tuhan. 30 ayat 8 mengatakan begini, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, kata bertanya itu berdoa. Sikap doa. Kalau engkau menghadirkan Tuhan dalam hidupmu, tapi engkau tidak berdoa, engkau tidak menjalin satu hubungan, enggak ada keintiman dengan Tuhan. Buat apa? Engkau datang ke gereja tapi tidak membangun keintiman. Kalau engkau mau datang ibadah ke gereja, mari bangun keintiman. Tuhan senang loh, WL tadi bilang, Tuhan senang cara Bapak Ibu memuji, hendaknya tiap minggu kayak gini.
Memuji itu menyenangkan hati Tuhan. Masa memuji lemes-lemes? Belum makan ya? Semangat. Memuji menyembah, terutama yang anak-anak muda. Apalagi kok nyanyi lagu, bangkit, serukan nama Yesus. Nyanyi dengan iman. Apalagi lagu umat pemenang kok lagu deh. Umat pemenang itu semangat. Jangan loyo. Bapak Ibu, ketika kau menghadirkan Tuhan, dan ketika yang kedua engkau berdoa, Tuhan buat mujizat, yang percaya katakan amin. Beberapa hari lalu, tanggal 26, saya mestinya pelayanan ke Banyuwangi. Mestinya memang jadwalnya begitu, melayani gereja di Pulau Merah sana, di Banyuwangi Selatan. Masalahnya, tanggal 24 itu, jalur Gumitir ditutup untuk 2 bulan. Jalur Gumitir Jember Banyuwangi. Kemudian jalur Pantura lewat Situbondo, Asem Bagus, Ketapang itu macet lebih dari 30 km. Jadi kenapa? Karena gabungan antara jalur Banyuwangi Gumitir itu dibuntu 2 bulan, truk-truk lewat Pantura. Terus kapal yang menyeberang ke Bali itu tinggal 3 atau 4 karena habis kapal tenggelam waktu itu. Sehingga itu antriannya itu luar biasa. Bahkan Bapak Ibu bisa baca di YouTube, di berita, bus malam dari Surabaya ke Singaraja normalnya 15 jam. Tapi pada ketika itu dia 35 jam. Terus truk yang biasanya dari Surabaya itu ke Ketapang nyebrang Banyuwangi 1 hari itu dia bisa 3 hari. Berhenti macet. Wow, padahal saya mesti pelayanan ke situ. Tidak mungkin lewat Pantura. Kalau Gumitir sangat tidak mungkin karena sudah ditutup. Saya berpikir saya lewat selatan. Lewat tengah lewat gunung jalur wisata Ijen. Tetapi pendeta yang mengundang saya, hamba Tuhan mengundang saya bilang, sudah stop Pak Pendeta. Saya mengasihi Pendeta Frans. Sudah dibatalkan aja pelayanannya, tidak usah ke Banyuwangi karena crowded sekali. Tidak mungkin Pak 26 itu sampai ke Banyuwangi, kayak 27 saya pelayanan di gereja. Terus gimana? Saya sudah booking hotel Ilira di Banyuwangi, di Kalipuro, dekat Ketapang. Batalkan, akhirnya saya batalkan. Saya batalkan hotelnya di Kalipuro itu Ilira 2 malam. Malamnya tanggal 26 pagi, jam 1, hampir jam 1 dini hari, ada lagi hubungan lewat WhatsApp. Sudah ya, kok dalam hatiku tuh kamu pengen berangkat aja. Sudah Pak Pendeta, stop, batalkan, berhenti, jangan berangkat ke Banyuwangi, nggak ada pintu terbuka. Kalau mereka menawarkan naik kereta api, padahal bisa naik kereta api kan dari Jember. Nah, kereta apinya tinggal tiket ekonomi, yang eksekutif sudah habis. Tapi saya juga tidak pikiran ke kereta api. Dan akhirnya Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika nggak ada jalan, jam 1, setengah 1 malam saya ditelepon, dini hari jam tanggal 26, saya sama istri saya berdoa. Saya berdoa, makanya penting berdoa itu kenapa? Karena minta jawaban Tuhan. Kami berdoa sampai sekitar jam 2 begitu, selesai doa, amin, tengah malam dini hari itu. Saya tanya istri saya, Mah, hatimu gimana? Dia enak aja, berangkat. Berangkat ya. Saya juga berangkat. Aneh, jalur utara macet, jalur selatan tidak bisa terlewati. Terus Ijen itu tentunya mobil pickup, mobil kecil, semua truk kecil engkel lewat jalur Ijen. Karena ambil pilihan itu. Ternyata jalur Ijen itu juga macet. Tidak ada jalan terbuka. Bahkan saya dikirim video oleh gembala, oleh hamba Tuhan di Banyuwangi, ini loh Om, jalan di Ijen. Tak lihat, oh ya Ijen, saya pernah Februari lewat Ijen, wah jalannya betul seperti itu dan macet. Ada box yang terbalik. Tidak mungkin Om, sudah Om, wis batalkan saja Om. Tapi pagi itu jam 4, Tuhan taruh di dalam saya dan Ibu Ani dan anak-anak saya bangunkan, ayo kita berangkat. Luar biasa loh saudara.
Kuasa doa itu dahsyat. Jam 7 pagi saya sudah sampai Bondowoso. Jam 9 pagi saya sudah sampai di Puncak Ijen. Semuanya lancar, saya saya videokan perjalanan saya. Dan mobil box yang terbalik katanya itu bekasnya saja tidak ada, bekas kecelakaannya tidak ada, dan itu lancar jaya. Sampai di Banyuwangi jam 10 pagi. Jadi saya hanya 6 jam melewati jalur itu. Saya percaya itu semua karena kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi, dia buka jalan saat tiada jalan. Dia tahu hambanya, saya dan keluarga harus melayani di sana. Dan akhirnya memang kami jadi berkat di Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran di Banyuwangi. Dan luar biasanya di Banyuwangi, kenapa kok pendeta yang undang saya itu menghambat saya, tidak sarankan saya naik kereta api. Karena mobil gereja itu 3 bulan mogok. Akinya tidak bisa beli aki karena gereja di desa, tidak bisa beli aki, mogok, terus power steeringnya itu rusak. Berapa biayanya? Sekitar 4-5 juta. Puji Tuhan, saat itu juga saya transfer ke rekening mereka, dandani. Dan besok 2 hari kemudian mobil itu bisa dipakai. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari dalam segala apapun sepertinya jalan buntu, kita berdoa. Orang bilang gini, waduh Pak Fran itu anugerah karena berangkatnya, pulangnya rasakno. Ada yang pikir gitu, ternyata pulangnya hanya beda 1 jam lebih lama. Kenapa? Karena kami sempat foto-foto di Kalipait, itu pemandangannya bagus Bapak Ibu di Ijen. Oh, atau ada sabana, gunungnya, aduh indah lah. Saya foto-foto sekalian ya, sambil menyelam minum air, sambil pelayanan juga wisata. Kan boleh toh? Boleh ya Bapak Pendeta ya? Boleh ya. Jadi saya lebih lama 1 jam, tapi saya percaya Tuhan itu dahsyat. Walaupun tadinya saya bingung gimana, seperti Daud. Tetapi dia hadirkan Tuhan. Yang kedua dia berdoa, Tuhan buka jalan. Yang ketiga, ayat ke-9, yang ketiga dikatakan ayat ke-9, lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang. Luar biasa ya, 600 orang yang mau melempari Daud, yang marah sama Daud. Daud tidak dendam loh, Daud tidak marah loh. Daud ajak kerjasama dengan mereka. Artinya apa? Yang ketiga, Daud taat dan mengampuni orang-orang yang memusuhinya. Penting sekali kalau Bapak Ibu doamu dijawab, ampuni dulu orang-orang memusuhimu yang berseberangan dengan kamu. Karena firman Tuhan dalam Matius 5 mengatakan gini, kalau barang siapa tidak mengampuni orang, maka Bapa pun tidak mengampuni. Arti Bapa tidak mengampuni gini, kalau Bapak Ibu kenal sama saya, dan saya tidak mengampuni Bapak Ibu karena kesalahan Bapak Ibu pada saya, kira-kira pintu rumah tak bukakan enggak? Halo? Enggak ya? Enggak. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapa di surga tidak buka pintu. Ibadahmu, doa-doamu tidak dikasih masuk oleh surga, oleh Tuhan. Percaya? Sebab itu pengampunan itu penting. Ojo bilang, aduh Pak Fran, bencet-cek no, mulutnya mencong-mencong, bencet-cek no, sak bencet no. Tuhan bilang ampun. Nih. Bayangin Daud, sudah membawa 600 orang. Dia dihidupi oleh Daud. Ketika melihat Siklag dihancurkan, dibakar, istri anaknya pergi, mau dilempari. Wow. Mestinya Daud mangkel, jengkel, tapi Daud enggak. Dia ambil kesempatan otoritas Allah dihadirkan, dia berdoa dan dalam doa Tuhan jawab, pergilah. Daud taat, dia pergi. Mencari di mana istri-istri dari 16 orang itu dibawa pergi Amalek. Akhirnya ketemu, singkat cerita ketemu, dibawa. Luar biasa. Daud tidak menyimpan dendam. Daud mengampuni. Kalau doamu ingin dibalas Tuhan, dijawab Tuhan, lepaskan pengampunan kepada siapa saja. Pada orang pernah menyakitimu, itu orang beriman itu ciri-cirinya itu. Dia lepaskan penghakimannya, bukan aku yang menghakimi, tapi aku serahkan kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, ciri orang beriman
Ayat yang ke-23, ayat 23 mengatakan, tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian. Jadi ketika mereka menang perang, nanti baca seterusnya ya, saya ingin mempersingkat waktu. Ketika Daud dengan pasukannya menang perang, mengalahkan Amalek, semua barang-barang jarahan yang miliknya 600 orang itu, plus sebelumnya Amalek menjarah bangsa-bangsa lain itu dikuasai oleh Daud dan teman-temannya. Dan ketika dikuasai Daud sama teman-temannya, 600 itu, orang-orang jahat, ayat 22, orang-orang jahat dan orang dusila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud, itu katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan. Jadi di antara 600 itu, ada 200 yang tunggu karena kecapean, yang berangkat 400. Di antara orang yang 400 berangkat dan mengalahkan Amalek itu, mereka bilang, yang 200 gak melok kerja, ojo di KI. Itu bahasa Perancisnya gitu ya. Bahasa Perancisnya, sing 200 gak melok kerja, gak melok perang, ojo di KI. Itu bahasa Perancisnya gitu. Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud bukan orang yang seperti itu. Orang yang beriman tidak juga seperti itu. Orang yang beriman itu punya hati yang tidak membeda-bedakan. Orang beriman itu tidak mengkelas-kelaskan orang. Kamu golongan apa? Golongan ini. Kamu dari bangsa apa? Bangsa ini. Kami suku apa? Suku ini. Orang beriman tidak seperti itu. Karena satu pujian anak-anak sekolah biru. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicintai Tuhan. Betul? Tuhan ingin Bapak Ibu juga gitu, jangan memberi kelas-kelas. Oh, nek pendetane kayak Pak Fran itu, waduh, wis tuwek gitu ya. Kalau ini hitam karena rambutnya tak cat Bapak Ibu. Saya pernah pelayanan ke Jogja, sampai di Jogja, ini true story. Sampai Jogja mereka bilang, walah, pendetane tuwek rambutnya putih kabeh. Terus pendoa kok lanang, memangnya pendoa harus perempuan. Memangnya pendoa harus pakai rok. Sejak itu Bapak itu kejadian tahun 2000-an. Sejak itu saya merubah mindset orang-orang. Teman-teman doa saya mengikuti saya, hampir 30 waktu itu, 35 orang. Saya bilang, harus menaikkan nilai jualmu. Ya. Doa sungguh-sungguh, doa yang benar. Terus naik pergi-pergi, jangan naik bemo. Karena teman saya bilang gini, Pak Frans, itu saya baru datang itu pasti pendoa. Kenapa? Karena naik bemo, kurang ajar. Memang pendoa suruh naik bemo. Dan sejak itu Bapak Ibu, tahun 2007-2008, saya mengubah konsep itu. Pendoa-pendoa kami perginya kemana? Ke Singapura. Kamu naik apa? Naik bemo, tidak bisa, naik pesawat. Setiap tahun saya ajak ke Bali, ke Bandung, ke Jakarta, naik apa? Naik pesawat. Saya ingin merubah konsep itu. Jangan pendoa itu disingkirkan paling belakang. Pendoa itu tiangnya gereja Bapak Ibu. Di sini siapa yang jadi pendoa gereja? Belum ada. Oh ada, satu lagi. Siapa yang jadi pendoa gereja sini? Ayo yang lainnya, yang satu tuh ajak yang lainnya jadi pendoa gereja. Saya ini pelayanannya ini pendoa gereja Bapak Ibu. Pendoa syafaat gereja. Bukan ada di mimbar ini. Saya di belakang, enggak apa-apa. Tetapi ketika saya sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya percaya pada Tuhan, Tuhan angkat saya. Dari mana? Dari belakang. Dari sebagai pendoa. Tuhan bawa saya kemana-mana. Ke 18 negara Tuhan bawa saya. Yang terakhir kemarin itu ke Turki. Bukan saya kuat gagah hebat, tapi saya punya Tuhan yang hebat. Saya melayani bukan semata-mata cari untuk hidup. Saya hidup untuk melayani. Halo? Jangan kita melayani itu bisa hidup, bisa beli beras. Kita hidup untuk melayani. Jadi persembahan-persembahan yang kebetulan saya dapatkan dari hamba-hamba atau dari pelayanan saya, itu saya bagi sharing kepada anak-anak Tuhan. Tadi saya cerita, waktu saya pelayanan ke Banyuwangi, dari tidak mungkin jadi mungkin, ternyata kami jadi berkat sana.
Bukan hanya memberkati mobil yang rusak 5 juta itu bisa diperbaiki, tapi juga membersihkan persembahan yang melayani, ngasih PK kepada gembala. Itu enggak Tuhan yang dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya bersaksi, Tuhan kita hidup, yang percaya katakan amin. Saya bersaksi, kalau Tuhan utus saya, bukan untuk meminta-minta, tapi hidup melayani, bukan melayani untuk hidup, yang percaya katakan amin. Soal itu saya tidak mau berbeda-bedakan orang, tidak mau beda-bedakan gereja. Ada teman bilang gini, aduh Pak Frans, dulu pendeta, saya tidak kasih namanya karena Bapak Ibu kenal pasti. Pendeta itu kalau diundang dulu, waduh sederhana ke desa-desa. Tapi sekarang kalau diundang ke desa itu, ada alasannya. Bahkan kami pernah punya pengalaman, pendeta itu kita undang di gereja kami. Gereja kami ibadah hanya 2 kali, jam 8 pagi tadi sama jam 10 nanti. Kalau ibadah 2 kali berarti kan persembahannya tidak besar kira-kira gitu. Jadi ketika pendeta itu dari Jakarta kami undang, tiba-tiba dia kirim balasan, Pak kami tidak jadi melayani. Kenapa? Ada kesulitan, ada kesibukan dan sebagainya. Alasannya banyak. Oke, ternyata pada hari H yang kita, mestinya dia melayani di gereja kami, misalkan tanggal 10 Agustus ini, misalkan, harusnya melayani di gereja kami, dia melayani di gereja lain yang 6 kali ibadah. Kenapa? Karena 6 kali ibadah kali 1 kali PK-nya berapa? Wow, kayak gini tuh banyak. Kalau di GPT tidak banyak, tidak ada bahkan, betul ya? Tidak ada. Tapi di mana-mana tuh banyak. Semoga tidak ngontrak di GPT. Loh ya, nek ngontrak di sini bahaya itu seperti itu. Melayani untuk hidup. No, kita hidup untuk melayani. Tidak membeda-bedakan. Yang berikutnya yang kelima, ciri orang beriman ayat yang kedua kita tetap ya. Dia bilang gini Daud ayat 23, janganlah kamu saudaraku membuat demikian. Perhatikan, dengan apa yang diberikan Tuhan. Artinya apa? Daud menyadari semua miliknya, semua pelayanan itu semua diberikan Tuhan. Waktu saya mau pelayanan, tiba-tiba pagi hari itu ada nyanyi gini pujian. Hitung berkatmu satu-satu, pernah tahu lagu itu? Hitung semua, janganlah lupa. Dan di tengah nyanyi itu, air mata saya mengalir. Hitung semua, satu persatu Tuhan tidak bisa. Aku tidak bisa ngitung berkatmu. Karena berkatmu itu terlalu banyak, terlalu luas. Aku bisa menyanyi itu karena berkatmu. Aku bisa berdiri di GPT Logos, itu karena anugerahmu. Aku bisa bersuara menyampaikan berita firman tentang kejadian di Siklak, itu karena Engkau. Aku bisa ke Banyuwangi itu karena Engkau. Aku bisa naik mobil karena Engkau. Aku bisa punya rumah karena Engkau. Semua yang ada padaku itu karena Engkau. Aku tidak bisa hitung lagi. Pagi itu saya menangis. Saya minta ampun Tuhan. Aku tidak mau hitung lagi. Karena aku percaya, aku hidup karena Tuhan. Dan hidupku boleh melayani Tuhan. Saudara, kata-kata Daud, ya, itu semua diberikan Tuhan kepada kita. Artinya kita hanya terima. Memang Daud berperang, memang Daud melangkah, memang saya khotbah, itu bagian saya, itu bagian Daud. Tetapi berkat itu datang dari Tuhan, yang percaya katakan amin. Kalau saudara bekerja satu perusahaan, saudara sudah diperjanjikan, berkat upah kerjamu katakanlah 10 juta kerja. Dan engkau pulang setelah sebulan, engkau pulang membawa 20 juta. Artinya apa? 10 juta itu upah dan 10 juta itu berkat. Yang percaya katakan amin. Saya tidak punya pekerjaan. Dan saya percaya semua yang saya peroleh itu berkat Tuhan. Enggak ada upah. Enggak ada upah. Kerja buat Tuhan selalu manis biar
Kalau pendeta kuno, biar sonder gaji selalu manis. Nah sekarang, biar sonder gaji, yo tak batalno. Banyak yang kayak gitu sekarang. Gak jadi pelayanan apa? Jene Siti. Wow. Ini hamba Tuhan upahan. Kita bukan hamba Tuhan upahan. Kita hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Semua ini berkat dari Tuhan. Yang berikutnya. Orang yang beriman itu. Ayat 24 bagian B. Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti. Perhatikan kata sama seperti saya garis bawahi. Saya kasih warna merah. Artinya apa? Daud suka berbagi kepada semua orang. Daud orang tidak menahan-nahan bagi. Puji Tuhan, ya di atas ya. Saya melayani sebuah gereja saat ini namanya Gereja Bethel Indonesia, The Chosen Community yang ada di Fairwenan di Landmark. Ya, saya sudah komitmen ya dengan gereja itu, saya tidak menerima persembahan kasih. Berapapun puluhan kali saya melayani, saya pimpin doa, saya pimpin khotbah seperti itu, saya sudah komitmen tidak. Tetapi luar biasanya, saya setiap bulan bisa memberkati para pendoa. Itu berkat dari Tuhan. Yang setuju percaya katakan amin. Saya mengatakan ini bukan saya hebat, tapi saya dan saudara punya Tuhan yang hebat. Mari kita punya spirit kasih seperti Daud. Mari kita punya spirit kasih seperti Kristus. Dia berbagi kepada semua orang. Dia tidak melihat latar belakangmu, dia hanya lihat hatimu. Apa hatimu berserah dan menyerah. Apa hatimu punya iman kepada Tuhan. Yang terakhir, ayat yang ke-26. Jamnya terlalu cepat larinya ya. Saya coba percepat. Ya. Ketika Daud sampai ke Siklak, ayat 26, dikirimnyalah sebagian dari jaran itu kepada para tua-tua di Yehuda. Saya ingin baca ini sama Bapak Ibu semua ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ketika Daud sampai ke Siklak, kok gak ada suara ya? Halo, ada orang? Wadah, kalau gak ada orang saya gak punya mata. Saya ingin Bapak Ibu baca ya. Baca yang di itu aja, yang di layar. 2, 3. Dikirimnyalah sebagian dari jarahan kepada para tua-tua Yehuda, kepada teman-temannya. Yang percaya katakan amin. Artinya apa? Daud itu sangat menghormati orang tua. Walaupun orang tua, pemimpin-pemimpin itu tidak membela dia waktu dia hendak dibunuh oleh Saul. Tidak ada pembelaan. Tapi Daud menghormati orang tua. Bapak Ibu, sekali lagi, Bapak Ibu, kok kurang banter ya. Bapak Ibu, aduh, semangat dong. Hukum kelima itu apa? 10 perintah Allah. Hukum kelima itu apa? Hormatilah orang tuamu, ayah ibumu. Makanya anak-anak ya, kita semua, kalau kita uhau pada orang tua, kalau kita hormat pada orang tua, saya terlalu yakin hidupmu akan diberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan tanggung. Kunci berkat itu selain kita punya iman, selain kita punya doa, selain kita punya kasih, kita juga punya spirit menghormati orang yang lebih tua. Daud ini loh, dia menang perang. Apakah para pemimpin menang perang? Enggak. Yang menang perang Daud. Tapi jarahannya itu dibagikan. Oh ini luar biasa. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau saya boleh jadi alatnya Tuhan, boleh jadi saksinya Tuhan. Saya bersaksi semua yang saya katakan tadi, itu ya dan amin. Itu saya dan istri saya lakukan. Saya tidak hidup untuk diri saya, untuk keluarga saya. Keluarga saya, anak saya biar bekerja. Dia biar berbisnis. Dia biar hidup dari pekerjaannya. Tapi saya hidup karena saya hidup melayani Tuhan. Tuhan yang buat saya hidup. Jadi penutup hari ini, keadaan kesulitan seberat apapun, penderitaan sedalam apapun, tekanan-tekanan under pressure, sampai saudara mungkin kewalahan. Tetapi kalau engkau punya
iman. Dan engkau menguatkan iman, membesarkan imanmu kepada Kristus, kepada Tuhan, kepada Elohim. Dan engkau melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu engkau menghadirkan otoritas Tuhan dalam hidupmu, rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam pelayananmu. Hadirkan kuasa Tuhan dan berdoalah kepada Tuhan. Dan milikilah hidup dengan cinta kasih sayang. Hormati orang tuamu, jangan membeda-bedakan orang. Saya percaya hidupmu akan diberkati dan engkau akan dibuat menang dari satu peperangan kepada peperangan yang lain. Yang percaya katakan amin. Saya ingat Nabi Musa berkata, Allah akan berperang bagi siapa? Bagi Nabi Musa. Dan hari ini Bapak Ibu jemaat gereja Pantai Kosta Tabernakel Logos, Allah juga akan berperang bagi saudara dan saya. Yang tujuh yang percaya katakan amin. Asal engkau punya iman dan membesarkan iman itu. Iman kepada apa? Kepada Tuhan. Melalui apa? Iman kepada Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini suara Tuhan. Firman Tuhan ini janji-janji Tuhan. Firman itu aturan-aturan yang saudara saya harus ikuti supaya engkau diberkati. Firman ini banyak berisi janganlah dan perintahkan harus kita taati. Karena dengan firman ini, firman Tuhan bilang, manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi manusia hidup oleh karena firman Tuhan. Saya hidup oleh karena firman Tuhan. Saya hidup bukan oleh karena saya bekerja. Saya hidup karena Tuhan yang bekerja bagi saya. Yang setuju, yang percaya, saya katakan amin. Bangun imanmu. Jangan takut keadaan semakin sulit. Ya, katanya, oh salah pilih presiden. Banyak orang sudah ngomong gitu. Katanya sudah jangan kibarkan bendera merah putih. Bendera apa? One Piece katanya. Kita tetap bendera merah putih. Dan kita tetap kibarkan bendera kerajaan surga, bendera Kristus Yesus. 7 sikap positif yang kita pelajari penutup dari ibadah ini. 7 sikap positif dari Daud ketika dia mengalami keadaan tertekan hidupnya. Membuat dia stres, bahkan dia bilang, dia menguatkan dirinya kepada Tuhan. Sikap itu ya harus kita kembangkan ya. Baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah kerajaan-kerajaan yang memusuhi kita, di tengah-tengah orang yang mengikuti kita. Raja Daud merespon dia dengan satu karakter yang positif, yaitu karakter Allah. Yaitu apa? Dia tetap memelihara hubungan dengan Tuhan, yang pertama. Yang kedua, dia tetap taat pada otoritas Tuhan. Yang ketiga, dia rendah hati, dia humble. Yang keempat, dia hidup dalam pengendalian diri. Dan yang kelima, dia hidup dalam cinta kasih. Mari teladani sikap ini. Teladani sikap Daud ini. Kalau saudara memang harus melepaskan pengampunan, ampuni aja. Kalau saudara mesti mau berbagi, bagikan saja. Tuhan merindukan Bapak Ibu dan saya hidup oleh karena Tuhan, bukan hidup oleh karena kekuatan kita. Firman Tuhan saya tutup, Yeremia 17 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuk orang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Sekali lagi, percaya saja, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Saat ini, bahkan saat selamanya, saat engkau hidup benar, saat engkau mengalami terjepit, Tuhan selalu mendampingimu. Yang tujuh yang percaya saya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Saya undang Bapak, Ibu pemusik, Bapak pemuji, naik ke depan. Bapak Ibu Jemaat GPT Logos. Tuhan selalu ada bersama saudara. Mungkin kau tidak bisa lihat memang. Saya juga tidak bisa melihat. Tapi kau bisa merasakan kehadirannya. Engkau bisa merasakan kehadirannya. Dia ada dekat saudara, karena engkau tidak bisa lihat aja. Dia sungguh ada dekat saudara dan saya. Dia akan tuntun perjalananmu di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah. Di tengah-tengah keadaan musim yang sulit. Karena firman Tuhan juga berkata, akhir zaman akan datang masa yang sukar.
Sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus kepada pemuda Timotius. Tapi saya ingin Bapak Ibu tetap percaya. Satuan bersama engkau, satuan bersama saya. Dia akan atur langkah-langkah hidupmu. Dia akan atur seluruhnya untuk menuju dari satu kebaikan pada kebaikan lainnya. Percayalah saudara, Tuhan atur semuanya. Sore nanti, siang ini saya juga akan berjalan langsung ke daerah Kediri Selatan. Pelayanan, Tuhan atur juga. Karena hamba Tuhan itu sudah tetapkan saya melayani hari ini. Tapi dia tidak pernah kontak sama saya. Hanya saya bilang, oke, kalau kamu mau sore, saya akan layani sore. Akhirnya dia ubah, ibadahnya mestinya jam 9 pagi juga. Dia rubah ke jam 4 sore. Jadi hari ini selesai ibadah, saya ke sana. Tapi saya kesaksian saudara, itu semua sudah diatur Tuhan. Jemaatnya respon, oke, saya nunggu berita Fras datang jam 4 sore. Bukan kuat dan gagah kita bisa ngatur, kita bisa berencana. Tapi keputusan di tangan Tuhan. Keputusan di tangan Tuhan. Mari saudara tetap semangat ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim. Musim apapun. Orang bilang musim paceklik. Orang bilang musim yang berat. Dia tidak pernah membiarkan engkau dan saya sendirian. Dia Tuhan yang punya otoritas. Dia Tuhan yang dapat engkau dan saya hubungi. Dia Tuhan sedekat doa-doa kita. Waktu engkau lemah seperti Daud. Daud membangun kepercayaannya, menguatkan imannya. Mari teladani sikap Daud ini. Sehingga engkau dan saya boleh tampil sebagai pemenang. Haleluya. Jangan pernah meragukan cintanya Tuhan. Jangan pernah meragukan kasihnya Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Berkenananmu Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau yang bertindak. Haleluya. Katakan anugerahmu besar Tuhan. Bapak Ibu jemaat, sekali lagi, seberat apapun pergumulan permasalahanmu, seberapa besar tekanan-tekanan yang kau alami dalam hidup ini, tekanan ekonomi, tekanan keuangan, tekanan dari keluarga, tekanan-tekanan dalam pelayanan. Firman Tuhan menyampaikan, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Menguatkan iman percaya kita, masih ada Tuhan. Masih ada penolong. Gak sanggup dia kerjakan untuk kau dan saya. Dalam segala hal. 15 tahun betul-betul saya tidak punya bisnis, tidak punya sumber keuangan dari sekular. 15 tahun saya melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, pelayanan di desa-desa, di tempat-tempat terpencil. Saya tidak punya pabrik, saya tidak punya toko. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Apalagi sudah punya usaha, punya bisnis. Mari kembangkan bisnismu dengan mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Daud tidak mengandalkan kesuksesannya, menang perang. Dalam keadaan terjepit, dia mencari Tuhan. Dia membangun imannya. Dia mencari effort, otoritas Tuhan. Dia berdoa.
Dan dia tidak membeda-bedakan orang yang membenci dia, memusuhi dia. Dia melepaskan pengampunan, tidak mudah. Memang tidak mudah, tapi itu harus dilakukan. Kalau engkau dan saya tidak lakukan mengampuni orang lain, pintu surga gak terbuka untuk engkau dan saya. Artinya doa-doamu gak akan dijawab. Hari ini ingat siapa yang merasa bersalah kepada engkau dan belum engkau ampuni. Ampuni mereka. Doakan mereka. Ayo kita belajar seperti Daud. Hidup dalam cinta kasih. Tidak membeda-bedakan. Bahkan dia memberkati para pemimpin Israel. Dia tidak mencari kekayaan untuk keuntungan dia sendiri. Mari saudara kasih Tuhan. Bangun imanmu di gereja ini. Jangan lihat gereja lain. Saya mengatakan buat teman-teman berjemaat di gereja saya. Mereka suka hitung jemaat yang hadir berapa. Kadang 50, kadang 70. Gak usah diperhatikan. Yang penting kau hidup benar. Hidup lurus. Biar Tuhan yang menumbuhkan nanti. Biar Tuhan yang menumbuhkan. Bagaimana gereja ini bertumbuh? Kalau setiap bapak, ibu dan saya, muda yang tua, engkau menjadi saksi di luar gereja ini. Hidupmu bersaksi. Bukannya berkata-kata, hidupmu bersaksi. Hidupmu menjadi berkat. Orang melihat, oh ini orang Kristen, oh ini jemaat GPT Logos. Orang hidupnya benar. Maka saya percaya tempat ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang merindukan hidup seperti kau dan saya. Saya sangat percaya Bapak Ibu. Orang sering lihat sama saya bilang, tadi kemarin saya duduk sebangku dengan seorang pendeta. Dia membicarakan gereja besar. Udahlah, tidak usah dibicarakan. Nanti itu upahnya tuh nanti kalau Tuhan datang. Upahnya tuh nanti kalau kita dipanggil Tuhan. Apakah kita ada dalam tracking yang benar apa enggak? Tuhan tidak melihat sedikit banyak jumlah. Tuhan melihat hati yang berserah, hati yang percaya. Firman Tuhan Lukas 18, adakah iman? Tuhan mencari iman saudara, Tuhan mencari iman saya. Orang yang beriman punya 7 sikap yang dikerjakan oleh Daud. Sekali lagi, jangan takutkan. Takutlah kalau kau tidak punya nama di buku kehidupan. Takut itu. Jangan takut gak disenangi. Tapi hidupmu boleh menyenangkan orang lain, itu yang paling penting. Mari Bapak Ibu, saya tidak perpanjangkan renungan khotbah. Tapi ini keluar dari isi hati saya. Jangan melihat orang lain, gereja lain. Saya ajarkan ke teman-teman saya, pengurus pelayan di gereja saya. Oh gerejanya, karena kami dulu dari gereja yang jemaatnya 4.000. Tiba-tiba jadi 40. Tidak apa-apa. Asal kita berjalan dalam tracking yang benar. Ayo Bapak Ibu kasih Tuhan. Hiduplah menjadi saksi. Sehingga tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Banyak jemaat jiwa dipuaskan ketika hadir tempat ini. Bahkan tetangga-tetangga boleh dipuaskan. Mari saya bangkit berdiri Bapak Ibu. Nyanyi lagu ini bersama-sama. Bersamamu Bapak. Itu doa. Pujian itu doa kami Tuhan. Kami akan lewati semua pergumulan, permasalahan, tekanan-tekanan, penderitaan. Dari dalam, dari luar, dari manapun. Teguhkan hati kami untuk tetap percaya pada Yesus. Tuhan Sang Juru Selamat. Amin. Haleluya. Amin. Engkau yang berikan kami Tuhan pertolongan, pemeliharaan, perlindungan. Berikan kami Tuhan kawalan Tuhan. Menyertai perjalanan hidup kami. Jemaat GPT Logos. Semuanya enggak terkecualikan. Dalam nama Yesus. Anugerah-Mu limpah pada kami. Amin, haleluya. Bersamamu, haleluya. Itulah doa dan permohonan kami, amin.
Kau terangkan firman-Mu. Hamba berhenti, Roh Kudus tetap memperjelas Tuhan makna khotbah hari ini. Dalam nama Yesus, berkati kami semua. Saya mengundang Bapak Rudi Tenggala berdoa untuk firman Tuhan yang disampaikan. Engkau yang anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu, buat segala anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Musim demi musim kami lewati, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau yang memberi kami kekuatan melewati segala angin badai dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu semua ini bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk belajar seperti Daud, agar kami pada saat-saat kami merasa terjepit, kami hanya berlari kepada Engkau Tuhan. Karena daripada mula datangnya pertolongan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa kami Tuhan lebih hari, lebih mendekat dengan Engkau Tuhan. Bahwa kami dalam keintiman dengan-Mu Tuhan. Sampai kami punya hati seperti hati-Mu. Sampai kami punya perangai seperti perangai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami Tuhan boleh melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Kami boleh mempraktikkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Memberkatikan hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Engkau pakai hamba-Mu lebih hari, lebih heran. Pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati kehidupannya, rohani terlebih jasmani.
Tuhan berkati kekuatan, kesehatan untuk melayani Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Ya, kita mau mendengarkan pujian dari SMP Kristen Bethel. Waktu dan tempat saya persilakan. Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Cita-cita surga nyata penuhiku. Cita-cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Cita-cita surga
Tuhan, atas nama Ibu Gembala Sidang Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Frans. Semangat banget, puji Tuhan bisa melayani kemana-mana, mengalahkan kita semua. Tetap semangat Pak, selalu dalam berkat dan pelindungan Tuhan bersama Ibu. Haleluya, mari saudara yang dikasih Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita cari damai, hanya satu yang kita temui, Yesus Kristus Tuhan. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Amin. Hanya Yesus jawaban hidup. Yes, haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus. Mari saudara yang sudah memberi, kita sekali lagi bangkit berdiri sama-sama. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lemah gelap. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup tetap kanan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Haleluya Tuhan. Thank you Yesus, haleluya. Bersama Dia. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Frans. Waktu dan tempat dan doa penutup saya serahkan kepada beliau. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup. Haleluya, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus. Amin, amin, amin Tuhan. Hanya Yesus. Amin, amin. Hanya Yesus jawaban. Haleluya. Sebelum saya doa tutup dan berkat, saya digerakkan Tuhan, saya percaya mendoakan seberapa banyak Bapak Ibu yang punya pergumulan tentang sakit penyakit, tentang bisnis, tentang studi, anak mantu cucu, tentang keuangan, tentang apapun. Kalau saudara rindu hidup seperti Daud, mengundang otoritas Tuhan dalam hidupmu, hidup menjalin hubungan intim dengan Tuhan, dan hidup dalam kebenaran firman-Nya, yaitu mengampuni dan penuh cinta kasih sayang. Kalau saudara mau komitmen seperti itu, saya terlalu percaya, apapun yang jadi pergumulanmu, Tuhan hadir. Dan hari ini juga Tuhan akan selesaikan. Siapapun engkau,
semua tutup mata. Saya juga tutup mata. Apapun yang jadi pergumulan, walapa kapal para lawat sangkal, kilawalawat sangkal lawat tastandu, kilawat kapal lawat sangkal lawat, kilawalawat, urapa tu sididi, kilawalawat sididi, kilawalawat. In the name of Jesus Christ, I pray, angkat segala tanggungan mereka, bongkar segala pergumulan masalah yang menghambat pertumbuhan rohani mereka. Aku berdoa dalam nama sepakat dengan anak-anakmu. Cabut segala cerita-cerita mereka. Angkat sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Topang mereka. Firman Tuhan jawaban mereka pada siang hari ini. Dalam nama Yesus. Bebas. Sembuh. Lepas dari segala pergumulanmu. Dalam nama Yesus. Tidak boleh kembali lagi. Tidak boleh kembali lagi. Karena kau milik Tuhan. Karena kau hamba Tuhan. Dalam nama Yesus. Jadilah seperti kata iman kami. Jadilah seperti kata iman kami. Dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Turunkan tanganmu. Hamba berdoa Tuhan. Hamba berhenti menyampaikan firman-Mu. Sekali lagi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Kalau ingin mendapati setiap kami tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan. Apapun masalah yang kami lewati, kami jalani. Kami percaya Tuhan penolong kami. Penolong yang ajaib. Dahsyat, ajaib, luar biasa. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau melihat keadaan kami. Engkau tahu kebutuhan kami. Dalam nama Yesus. Tolong umat-Mu di sini. Aku berdoa Tuhan. Kalau ada jemaat yang sakit. Di rumah sakit pun atau di rumah mereka tidak bisa hadir. Tuhan jamah saat ini. Sembuh dan pulihkan. Dalam nama Yesus. Dan segala penghalang-penghambat yang menghambat mereka datang ibadah. Tuhan cabut hambatan itu dalam nama Yesus. Minggu depan mereka boleh kembali ke tempat ini beribadah bersama-sama. Berkati seluruh pelayan yang terlibat melayani hari ini. Guru-guru sekolah minggu, anak sekolah minggu. Berkati jemaat Tuhan yang hadir. Gak ada yang dikecualikan. Aku minta berkat-Mu dicurahkan. Dalam dan demi nama Yesus. Sepanjang hari ini kami diberkati. Bahkan sepanjang minggu, Senin sampai Sabtu minggu ke depan. Diberkati kami semua. Sekali boleh bawa berkas-berkasnya ke rumah ini Tuhan. Dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam dan demi nama Yesus. Itulah doa penuhan kami. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Berkatilah hubungan suami istri. Berkati hubungan mertua menantu. Berkati orang tua, orang muda, anak-anak. Berkati studi sekolah mereka. Hubungan pergaulan mereka Tuhan jagai. Jauhkan dari pergaulan yang buruk. Berkati bisnis pekerjaan usaha mereka. Tender-tender yang baru, pekerjaan baru. Apa yang mereka tabur, pasti mereka menuai. Dalam nama Yesus. Diberkatilah kami semua. Bapak Ibu kasih Tuhan. Angkat dua tanganmu, terimalah. Segala berkat yang datang dari Allah Bapa. Berkat cinta kasih. Berkat pengampunan. Berkat penebusan. Berkat kasih sayang, kasih karunia. Dari Kristus Yesus Tuhan. Dan berkat persekutuan, pertolongan, pemeliharaan dari Rohul Kudus. Yakinkan engkau sudah terima dalam nama Yesus. Terimalah semua berkat ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, selamat siang.